Akhirnya ya udah saya yakin, gue udah yakin, ya udah jangan lama-lama dong gue dibaptis, saya gituin. Saya dari Muslim, saya bilang sama suami saya kebesokannya, Dek, gue mau masuk Kristen. Terus suami saya bilang, oh tidak bisa. Dia bilang, ya gue serius, gue mau masuk Kristen. Saya ingin menyaksikan dulu, saya dari Muslim dulu yang belum mengerti apa-apa yang tentang Tuhan Yesus. Saya cuma mendengar Tuhan Yesus itu dari radio-radio dulu, zaman dulu kan juga ada dengar-dengar khotbah-khotbah, sama saya mendengar dari orang-orang kalau Tuhan begini, tapi saya belum mengalaminya, saya belum percaya. Saya menantang Tuhan. Kalau memang benar ada Tuhan yang bisa. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang ibu muslimah, bagaimana ia diproses oleh Tuhan, mengalami suka duka kehidupan, banyak pergumulan, ia lalu kemudian menantang Tuhan Yesus, apakah Tuhan itu ada? Akhirnya apa yang terjadi, saudara-saudara? Dia dijamah oleh Tuhan Yesus menyatakan mujizatnya, sehingga ia lalu kemudian putuskan untuk tinggalkan agama lamanya dan memberi diri untuk dibaptis, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita percaya bahwa semua karena anugerah Tuhan, semua karena berkat Tuhan. Tuhan memilih, menetapkan, memanggil beliau untuk menjadi pengikut. Ia sudah diselamatkan, hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Ia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebelum kita lanjut, saudara-saudara, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share, supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Dan terlebih, channel ini akan terus berkembang dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kita saksikan video lengkapnya berikut ini. Saya ingin menyampaikan kesaksian ini semuanya. Saya percaya semua ini adalah rencana Tuhan ya. Saya berada di tempat ini dan diberi kesaksian yang luar biasa buat kalian semua yang mendengarkannya. Salam pertama, saya ingin menyaksikan betapa baiknya Tuhan Yesus itu kepada keluarga saya, terutama pada saya ya. Dulu saya ingin menyaksikan dulu, saya dari Muslim dulu yang belum mengerti apa-apa yang tentang Tuhan Yesus. Saya cuma mendengar Tuhan Yesus itu dari radio-radio dulu, zaman dulu kan juga ada dengar-dengar khotbah-khotbah, sama saya mendengar dari orang-orang kalau Tuhan begini, tapi saya belum mengalaminya, saya belum percaya. Akhirnya saya dipertemukan oleh suami saya dari Kristen. Dari awal saya, latar belakang saya, istilah katanya saya wanita yang nggak benar deh gitu. Kayak apa sih ada di firman Tuhan ya? Apa sih? Saya dulunya hancur. Saya dulunya wanita yang suka nganter-nganter tamu-tamu ke hotel. Dulu saya pemakai narkoba juga. Saya sering-sering nganter-nganterin narkoba juga. Akhirnya Tuhan mempertemukan saya dengan suami saya yang sekarang dia dari Ambon juga, Kristen. Dia juga dulunya rusak, pemakai, penjual juga. Tapi saya percaya Tuhan mengambil anak-anaknya itu dari yang hancur, yang akan dipulihkan oleh Tuhan. Saya percaya. Akhirnya saya dipertemukan dengan suami saya. Akhirnya belum juga sih, maksudnya masih. Terus akhirnya saya ini berurut dengan dosa. Saya kumpul bersama suami saya dan saya belum menikah. Akhirnya Tuhan menegur suami saya. Diberi suami saya itu sakit. Akhirnya saya sama suami saya akhirnya ditegur sama Tuhan. Akhirnya terus kami tidak peka teguran Tuhan itu, saya abaikan. Biasalah saya bilang itu cuman kayak, kalau saya bilang itu bisik-bisikan setan lah gitu. Akhirnya suatu saat Tuhan
um, melalui anak saya umur 2 tahun apa 3 tahun, dia sakit. Akhirnya karena udah kebiasaan anak saya selalu didoain sama dedinya, terus dia bilang, "Mama, doain seperti Dedi," dia bilang. Terus saya bilang, "Oh, tidak bisa, Mama nggak bisa. Sebut aja Ma Tuhan Yesus," dia bilang. Terus saya bilang, "Tidak bisa." Akhirnya saya masa harus egois. Saya nggak mungkin dong, istilahnya saya mau menang sendiri. Akhirnya saya menantang Tuhan. Kalau memang benar ada Tuhan yang bisa menyembuhkan anak saya percaya memang Engkau benar-benar Tuhan Yesus. Akhirnya saya berdoa dengan biasa aja, yang apa yang diajarin sama anak saya bilang, Tuhan Yesus sembuhin anak saya. Saya cuma begitu aja dengan singkat. Karena kan saya percaya doa orang benar Tuhan akan jawab. Ya udah, saya biasa aja. Akhirnya anak saya sembuh dari panasnya, pokoknya sembuh. Terus saya bilang sama suami saya kebesokannya, "Dek, gue mau masuk Kristen." Terus suami saya bilang, "Oh, tidak bisa." Dia bilang, "Jangan main-main." Dia bilang, "Harus belajar dulu, harus ini dulu benar-benar." Terus iya, gue serius, gue mau masuk Kristen. Ya udah, belajar dulu, gini belajar. Akhirnya terus keluarga saya dengar kalau saya mau masuk Kristen. Akhirnya bapak saya kena stroke, kakek saya meninggal, dia bilang. Terus saya bilang, nggak mungkin saya masuk Kristen. Kalau saya masuk Kristen, saya mati. Disitulah pergumulan saya bilang, nanti kalau gue masuk Kristen, nanti gue mati nih. Gitu. Tapi akhirnya saya udah bertekad, gue harus masuk Kristen. Akhirnya saya dibaptis, akhirnya saya dikasih hikmah sama Tuhan, yang mati itu bukan kamu. Ternyata saya baru menyadari, ternyata manusia lama saya diperbarui menjadi manusia baru. Yang lama sudah berlalu, akhirnya datang yang baru. Saya percaya itu. Akhirnya semua keluarga saya menghina saya, mengatain saya, "Kamu kafir, kamu murtad," katanya. "Kami dari keluarga besar tidak mengakui kamu," katanya. Terus tidak apa-apa, saya hanya berdoa, "Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau berkati keluargaku Tuhan, yang jahat kepada saya Tuhan, yang menghina saya, nggak apa-apa Tuhan, tapi saya percaya Tuhan, karena saya sudah memilih jalan yang benar, yaitu keselamatan, yaitu saya dipertemukan dengan Tuhan saya, yaitu Tuhan Yesus Juru Selamat. Saya percaya apapun yang terjadi, saya serahkan semuanya ke tangan-Mu Tuhan." Akhirnya hari berganti hari, terus. Akhirnya saya percaya Tuhan akan memulihkan saya sedikit-sedikit. Saya percaya. Akhirnya saya dihina, diapain, waktu saya pelayanan juga saya dihina. Terus akhirnya karena saya demen foto, jadi setiap saya ketemu dengan pendeta-pendeta besar, saya harus foto. Karena saya harus mau membanggakan, nih kalau gue udah jadi orang Kristen, lihat gue udah foto-foto sama pendeta-pendeta besar gitu. Akhirnya saya dibaptis, akhirnya saya bertemu dengan suami saya mikir, suami saya kan imamnya, sebagai imam dia benar, saya harus mengikuti imam saya, karena saya lihat suami saya sudah sadar, saya juga kan harus mengikuti suami saya. Akhirnya puji Tuhan, keluarga besar saya dipulihkan, tapi saya percaya dan saya yakin indah pada waktunya. Tapi saya masih berdoa nih, anak saya satu masih Muslim, tapi saya percaya kan di firman Tuhan ada kan, satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Saya percaya, saya pegang itu. Saya percaya, saya pegang itu sama Tuhan. Akhirnya keluarga besar saya menerima saya kembali sebagai keluarganya, dan anak saya menerima saya sebagai ibunya. Terus dia bilang, "Kok lo beda?" kata keluarga saya. Terus teman-teman saya juga bilang yang Muslim, "Kok lo beda sekarang, Sri? Kata-katanya, bahasannya dikatain sama orang, dihina sama orang, kok lo malah mendoakan orang itu?" Terus saya bilang, karena di agama gue tidak ada orang yang balas dendam. Saya bilang gitu. Karena
kalau ada orang yang jahat, kita berkatin orang itu, kita nggak boleh kalau di agama gue sekarang, saya ngomong gitu. Oh pantas ya, lo sekarang beda, dia bilang. Iya, karena gue di agama gue itu kasih, saya bilang gitu. Di Tuhan gue tuh nggak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Gue harus membalas dengan kasih, saya bilang gitu. Oh semua itu pada senang. Sedikit-sedikit saya kesaksian juga, dimanapun saya berada, saya selalu memuliakan nama Tuhan. Akhirnya, puji Tuhan, satu persatu akhirnya kami dipulihkan, suami saya dipulihkan, dan saya dipulihkan. Terus kemarin ini saya juga ada masalah dengan suami saya. Suami saya sakit serangan jantung, karena kan suami saya udah tua ya, udah umur 70. Akhirnya suami saya sakit, terus saya berdoa sama Tuhan. Doa saya dengan singkat aja, di pojokan tembok saya bilang, Tuhan, gue masih membutuhkan suami, anak masih kecil-kecil. Tapi saya percaya Tuhan, kalau Engkau mau menyembuhkan suami saya, sembuhkanlah. Kalau Engkau masih mau pakai suami saya untuk melayani Tuhan, untuk penginjilan dimanapun berada, Tuhan, Engkau angkat segala penyakit-penyakit yang ada di tubuh. Saya percaya, karena dulu suami saya kan dulu juga orang bandel. Jadi saya sama suami saya selalu, setiap diserang penyakit, saya selalu bilang, intinya cuma satu, bersyukur. Saya mengucap syukur. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah kasih suami saya sakit. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Tapi dahsyatnya begitu di ruang operasi, saya berdoa, Tuhan jamah suami saya. Suami saya akhirnya pulih, dan dokter bilang suami saya sudah siuman. Di situ saya berdoa, Tuhan terima kasih Tuhan. Setelah saya berdoa di rumah sakit dimanapun, di sebelah saya banyak orang Muslim. Akhirnya mereka minta didoain kepada saya. Saya bilang, nggak apa-apa Bu, didoain. Nggak apa-apa Mbak. Terus saya berdoa, saya bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sudah mempercayai aku di tempat ini Tuhan, di lingkungan yang orang-orang Muslim Tuhan. Saya bilang, saya bercerita kalau saya dulu dari Muslim, akhirnya saya menerima Tuhan. Bilang sama-sama kita dari nabinya Nabi Isa, saya bilang. Terus akhirnya mereka mau didoakan, puji Tuhan. Akhirnya saya benar-benar bangga punya Tuhan Yesus. Saya bangga banget gitu. Sampai sekarang saya dan keluarga diberkati selalu. Anak-anak akhirnya yang kemarin sakit itu anak saya melalui anak saya bisa masuk Kristen. Anak saya sekolah penginjilan. Dia kepingin katanya seperti dedinya. Akhirnya puji Tuhan anak saya sekolah jadi pendeta. Akhirnya suami saya dipulihkan, saya juga dipulihkan, keluarga besar suami saya juga dipulihkan. Kami hidup di keluarga yang, maksudnya yang keluarga yang narkoba gitu. Tapi puji Tuhan akhirnya kami sekeluarga dipulihkan. Intinya tetap bersyukur, tetap mengucap syukur. Terus apapun yang terjadi, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan setiap hari juga kita mengadakan mesbah keluarga. Itu penting banget. Kita mengadakan mesbah keluarga. Saya keluarga besar dengan suami saya, kami selalu ada apapun, kami selalu berdoa bersama, tumpang tangan, mesbah keluarga dahsyat ya. Setiap kita ada masalah, kita selalu berdoa, puji Tuhan, selalu masalah itu selalu diselesaikan. Dan saya sangat bersuka cita menemukan Tuhan Yesus. Dan saya juga bersyukur banget Tuhan pulihkan saya, Tuhan mengangkat saya melalui suami saya. Saya bangga banget saya punya Tuhan Yesus yang dahsyat banget, yang luar biasa. Di saat saya lemah, Tuhan mengingatkan saya. Di saat saya hancur, Tuhan menguatkan saya. Dan di situ walaupun saya tidak bisa nyanyi, tapi Tuhan selalu memberikan saya lagu yang pernah saya ingat sebelum saya masuk Kristen ya. Selalu Tuhan
mengingatkan saya dengan lagu Bapak Pegang Tanganku. Di situ itu saya sampai sekarang saya ingat terus. Saya percaya. Kenapa Bapak selalu memberikan lagu itu kepada saya? Dia bilang, Bapak pegang tangan. Saya percaya kalau tangan saya dipegang oleh Tuhan. Saya percaya. Dulu saya hancur, dulu saya nggak benar. Tuhan angkat saya dan Tuhan pulihkan saya. Saya percaya ya, Tuhan itu bukan saya yang memilih, tapi Tuhan yang sudah memilih saya. Dari dulu saya waktu masih sekolah itu sebenarnya Tuhan udah pilih saya. Cuma saya belum peka, saya abaikan. Setiap ada lagu-lagu gereja, saya merinding. Tapi saya bilang, ih apaan sih? Kok itu kan Kristen, kan gue Islam. Saya bilang gitu. Tapi akhirnya melalui suami saya yang sekarang, saya dipertemukan dengan Tuhan. Melalui anak saya dipertemukan dengan Tuhan Yesus. Setiap saya sholat, waktu saya masih muslim, selalu di sajadahnya itu, selalu ada Tuhan Yesus. Terus saya bilang, apa ini yang dinamain Tuhannya orang Kristen nih? Saya bilang, ngapain sih kok gangguin gue melulu? Kan gue mau sholat. Saya bilang gitu. Tapi dia selalu ada di depan saya gitu. Terus udah saya nggak jadi sholat. Setiap saya mau ambil air wudhu, selalu ada Tuhan Yesus juga di depan saya. Saya jadi batal lagi. Saya bilang, aduh kenapa sih? Ya akhirnya melalui anak saya, Tuhan Yesus, akhirnya saya mempercayai kalau benar Tuhan Yesus itu ada. Benar Tuhan Yesus itu mujizatnya selalu ada buat saya. Dan saya percaya dan saya yakin dialah juru selamat saya untuk selama-lamanya. Saya pernah ditantangin sama keluarga saya, lo mau gak masuk Islam lagi? Rumah yang di kampung itu buat lo. Terus saya bilang, harta bisa saya cari, uang bisa saya cari, tapi keselamatan tidak bisa ditukar dengan harta. Saya bilang, saya bilang sama keluarga saya, gue udah mati sampai mati, gue tetap Tuhan gue Tuhan Yesus. Terus saya bilang, juru selamat saya bilang. Terus kata keluarga saya, ya udah deh, bodo amat katanya gitu, terserah lo. Akhirnya puji Tuhan, keluarga besar saya menerima saya, anak saya juga menerima saya. Kalau setiap Natal, keluarga saya juga mengucapkan, datang, dan saya juga Lebaran, saya juga datang sama keluarga, saya mengucapkan minal aidin wal faidin juga sama mereka. Dan saya kasih bingkisan juga. Dulu dibilang haram menerima makanan saya, katanya najis. Sekarang puji Tuhan, makanan saya diterima, justru malah kalau saya belum ngasih dia nanya, ada sembako gak di rumah? Terus akhirnya ya itu, dulu kan kalau orang yang belum mengenal Yesus kan selalu dibilang katanya, terang aja lo masuk Kristen katanya dibiayain. Nah, terus udah saya ketawa aja, saya bilang, gak ada yang biayain, itu dari hati kita. Saya bilang gitu, gak ada yang memaksakan untuk Sri masuk Kristen, gak ada. Saya bilang, itu dengan saya sendiri, saya bilang, Tuhan udah menjamah saya bilang, saya menemukan juru selamat saya, yaitu Yesus Kristus, saya bilang gitu. Ya akhirnya puji Tuhan, semuanya menerima saya sebagai keluarga besarnya, menerima saya sebagai mamanya, menerima saya sebagai anaknya. Saya bangga deh punya Tuhan Yesus, dahsyat banget. Banyak banget ya kesaksian-kesaksian hidup saya. Saya bersyukur banget, berterima kasih banget sama Tuhan Yesus. Terutama sama suami saya yang sudah mendukung saya. Saya menjadi orang Kristen, juga ibu gembala saya, Rini Haryanti juga, yang sudah memberi saya kekuatan, dukungan. Kalau orang Kristen begini, Sri, kita nggak boleh balas. Terus akhirnya semuanya itu saya menemukan di dalam Tuhan Yesus. Terus dia bilang, Tuhan Yesus itu kasih. Saya bilang, oh ya, saya bilang, saya dikit-dikit belajar kebenaran Tuhan. Akhirnya saya mengikut pelayanan di penjara-penjara, di anak-anak jalanan. Saya mengikut Gilbert, pembagian sembako di jalanan-jalanan. Puji Tuhan, akhirnya saya dipakai sama Tuhan untuk melayani jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memulihkan anak saya dan Tuhan akan memanggil anak saya. Saya selalu berdoa sama Tuhan.
anak saya Depi. Saya setiap berdoa saya sebut nama anak saya Depi karena saya percaya, karena dia itu dulu bapaknya juga Kristen. Saya percaya mujizat Tuhan akan terjadi buat anak saya Depi. Saya percaya. Akhirnya waktu suami disembuhkan, ya. Waktu suami disembuhkan di rumah sakit, ada yang ibu lihat? Mungkin ibu terlewatkan. Oh, ada. Ya, ada. Silakan. Ada. Waktu saya berdoa sama Tuhan, saya minta, Tuhan sembuhkan suami saya. Saya masih membutuhkan dia, Tuhan, karena anak-anak saya masih kecil-kecil, masih butuh dia kan. Terus akhirnya saya berdoa tengah malam jam 3 di ruang operasi, saya sendiri di ruang operasi. Saya minta, pas saya bilang amin, saya tidur, tiba-tiba itu ada yang lewat jubah putih. Kalau dulu di orang Kristen, di orang Islam, saya belum percaya, wah setan itu. Tapi akhirnya karena saya udah mengenal Tuhan Yesus, saya tahu kalau Tuhan itu Tuhan Yesus. Damai suami saya ke ruang operasi, dia keluar. Terus saya penasaran, lah itu kan tembok, saya bilang, kok nembus? Saya bilang, oh, saya percaya itu Tuhan Yesus. Akhirnya belum lama dokter keluar, bilang, ibu, suami ibu sudah selesai dioperasi, dipasang ring, ada sumbat darah 2 gempelan, katanya udah saya selesaikan. Terus saya pikir dokter itu keluar, suami saya lewat, nggak tahunya dia menyampaikan suami saya sudah selesai, katanya. Saya bilang puji Tuhan. Waktu pertama dia mau masuk ke ruang operasi, dokter itu kan nggak ngerti, langsung mau masuk. Itu sebelumnya saya tahan, dok sebentar, saya harus berdoa dulu karena saya udah biasa, saya harus berdoa. Oh iya Bu, silakan Bu. Dia bilang berdoa, itu saya berdoa. Saya dulu kan malu-malu kalau berdoa, tapi sekarang saya terbuka aja. Saya bilang, Tuhan, saya percaya Tuhan, Engkau memberkati suami saya Tuhan, apapun penyakitnya Tuhan, Engkau sembuhkan juga, Engkau berkati dokter-dokter yang menanganinya Tuhan, sebelum dia masuk ke ruang operasi Tuhan, biar kiranya Engkau memberkati. Ya mungkin di situ ya, karena saya selalu berdoa, Tuhan Yesus datang ke kamarnya, mungkin menyaksikan suami saya dioperasi. Ya disitulah, makanya jangan pernah meninggalkan doa, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Saya bersyukur banget deh, berterima kasih banget saya dipertemukan dengan Tuhan Yesus. Dahsyat banget deh. Saya bangga mempunyai Allah seperti Tuhan Yesus. Saya bangga mempunyai Bapa seperti Tuhan Yesus. Saya baru menemukan artinya sebuah Bapa ya. Makanya dia selalu dipanggil Bapa. Benar, di saat kita lagi terpuruk, di saat kita jatuh, cuman dia doang yang bisa menghampiri. Cuman dia yang bisa menguatkan saya, yaitu Tuhan Yesus. Jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Jangan pernah meninggalkan dia hanya karena ditukar dengan harta, hanya jabatan. Jangan pernah. Saya percaya itu pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Di saat kita berseru, di saat kita meminta, Tuhan mendengar. Di saat kita mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Saya percaya itu, dahsyat banget Tuhan Yesus. Akhirnya suami saya disembuhkan, sekarang lagi pemulihan. Dia harus pasang ring, satu ring lagi. Tapi saya percaya, saya berdoa sama Tuhan. Kalau bisa Tuhan, jangan kasih dia ring lagi Tuhan, cukup 1 aja deh Tuhan. Saya percaya Tuhan, karena Engkau masih membutuhkan dia Tuhan, untuk pelayanan Tuhan. Karena Engkau masih membutuhkan dia untuk penginjilan Tuhan, untuk mengangkat jiwa-jiwa. Saya bilang gitu sama Tuhan. Akhirnya puji Tuhan, Tuhan sembuhkan, Tuhan angkat segala penyakitnya apapun. Saya percaya Tuhan sudah menggantikan yang baru, jantung yang baru, paru-paru yang baru, semua yang baru. Saya percaya Tuhan adalah segala-galanya. Tuhan adalah dokter segala dokter, tabib segala tabib. Akhirnya saya berserah dan berseru sama Tuhan. Tuhan jawab satu persatu pergumulan saya. Tinggal satu yang Tuhan belum jawab, yaitu anak saya. Tapi saya percaya kalau Tuhan kasih sekarang, anak saya langsung masuk Kristen, nanti saya nggak berdoa ini, saya berhenti. Tapi akhirnya saya meminta sama Tuhan terus, saya percaya pasti indah pada waktu, pasti Tuhan jawab doa-doa saya.
pasti anak saya akan dikembalikan lagi dengan Tuhan Yesus. Saya percaya itu. Saya berterima kasih juga sama semua yang mendukung saya, yang mendoakan saya. Saya berterima kasih juga sama suami saya yang sudah menjadi imam buat saya, yang sudah mendorong saya, yang sudah mengajar saya apa artinya firman Tuhan, apa artinya kebenaran Tuhan. Saya bersyukur banget deh sama suami saya. Ya itu juga saya bersyukur banget sama bapak saya ya, Tuhan Yesus ya, yang sudah memilih saya sebagai anaknya. Terima kasih buat kesaksian saya pada sore hari ini. Biar kiranya kesaksian saya biar menjadi berkat buat semua orang yang mendengarkannya. Saya percaya, satu, selalu bersyukur. Jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus hanya karena harta dan jabatan. Jangan sekali-sekali menduakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesaksian pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Karena kenapa saya yakin? Kita kan dulu benar-benar susah ya. Jujur aja, waktu itu kita makan nasi sebungkus, kita bertiga sama suami sama anak saya. Waktu itu anak saya yang kemarin sakit itu. Terus suami saya berdoa cuma bilang gini, udah kita percaya, kita kan punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang kaya. Itu saya belum benar-benar masuk Kristen ya. Saya bilang ngaco, saya gituin kan. Udah kita berdoa sama Tuhan, pasti nanti Tuhan kasih berkat. Dia bilang gitu. Saya ngeliat suami saya aja, suami saya suka berdoa, Tuhan berkatilah keluargaku hari ini Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Itu saya ngalamin nasi sebungkus dari zamannya dulu 2000 itu bertiga saya makan. Terus kok setiap hari suami saya selalu berdoa, emang bener kok dapat berkat gitu. Ntar dia pulang fotonya bawa Indomie. Itu saya bilang dari siapa? Dari teman pelayanan, katanya main gitar, katanya dapat ini, katanya dapat Indomie. Dia bilang sama uang 20.000 dia bilang. Terus ingat sekecil apapun, kata suami saya, mengucap syukur. Di situ tuh saya bilang, mengucap syukur apaan 20.000 juga udah. Saya bilang gitu. Akhirnya terus saya coba-coba berdoa gitu sama Tuhan gitu. Saya ngikutin suami saya. Tuhan, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini gitu. Saya belajar, saya diem-diem gitu, saya tanpa tahu suami saya. Akhirnya emang benar ya Tuhan itu saya bilang gitu. Bener-bener emang Tuhan Yesus kayak itu kok bantu saya mulu. Di saat saya Tuhan, saya nggak ada uang Tuhan buat anak saya sekolah gini buat makan. Akhirnya Tuhan jawab. Ya di situ loh jadi keyakinan saya. Oh benar ya, benar. Saya yakin gitu. Kalau emang Tuhan lo dahsyat, saya ngomong gitu sama suami saya. Terus dia bilang, ya iyalah, kita kan percaya burung di udara aja dipiara. Nggak mungkin kita anak-anaknya nggak dipiara. Dia selalu bilang gitu. Terus saya bilang gitu, oh ya juga saya bilang gitu. Akhirnya saya belajar dan saya berdoa. Akhirnya ya udah saya yakin. Udah gue udah yakin. Ya udah jangan lama-lama dong gue dibaptis. Saya gituin. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, semoga video ini dapat bermanfaat, memberkati, menguatkan iman kita, sehingga kita semakin semangat, semakin bertumbuh, semakin memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada apapun yang akan menggoyahkan iman kita, tidak ada apapun yang akan memisahkan kita dari Kristus. Karena saudara dan saya sudah dipilih oleh Kristus untuk menjadi pengikutnya, sudah dipilih untuk diselamatkan, sehingga hidup saudara dan saya itu berkenan di hadapan Tuhan. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.